Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu email atas waktunya pada siang menjelang sore hari ini. Saya mengadakan pertemuan dengan ada beberapa hal yang penting yang ingin saya tanyakan terkait dengan Bu email sebagai pimpinan kami di sini tentang beberapa pertanyaan. Yang pertama yang ingin saya tanyakan yaitu selama ini bagaimana Bu email memandang, mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilematika atau kehidupan moral yang terjadi di sekitar lingkungan sekolah kita. Bagaimana menurut pandangan Bu email, secara Bu email di sini sebagai pimpinan kami dalam mengambil keputusan dan kebijaksanaan sebagai pimpinan kami di sini. Oke, kalau dilema etika gitu ya kan sesuatu keputusan yang bukan yang benar atau salah, tapi sama-sama benar. Lalu bagaimana saya sebagai pimpinan mengambil keputusan itu. Jadi yang selama ini saya terapkan adalah bersifat demokratis, artinya kan menanyakan keputusan ini ke guru-guru terlebih dahulu. Lalu setelah mendapatkan opini dari guru-guru bagaimana, saya telaah lagi kira-kira urgensinya yang paling urgent yang mana. Sudah didapatkan 2 poin itu, baru nanti sebagai finalnya karena kita sebagai sekolah swasta dikonfirmasi lagi ke pihak yayasan seperti itu. Kalau untuk keputusan dilema etika. Baik, terima kasih. Kemudian bagaimana nanti sebuah keputusan itu adanya timbang tindih, misalnya ada sebuah keputusan yang ada bujukan moral yang semacam ada rayuan atau tawaran. Bagaimana sebagai pimpinan kami di sini secara bijaksana menyikapi atau keputusan yang sifatnya mungkin dianulir dalam kebijakan kita di sekolah. Pandangan Ibu email bagaimana menyikapi hal seperti itu jika terjadi di sekolah? Kalau seperti itu seperti tim gitu kan, untuk kepala sekolah ini kan tentu ada timnya yang bersama para wakil. Biasanya saya mengajak diskusi wakil kurikulum dan wakil kesiswaan untuk hal ini bagaimana sebaiknya gitu. Nah, selanjutnya kembali lagi tadi konfirmasi lagi ke yayasan karena kami swasta, jadi segala sesuatu keputusan itu harus terkoordinasi oleh pihak yayasan dan tidak terlepas saya melihat di lapangannya bagaimana dan melihat sebagai sudut pandang. Jadi jika ada sesuatu keputusan sudut pandang, jika saya sebagai orang tua mengambil keputusan seperti ini bagaimana nanti efeknya gitu. Atau sudut pandang sebagai guru, jika keputusan A saya menganggap jika saya sebagai guru bagaimana nanti kebijakan ini baik atau tidak. Jadi melihat dari beberapa sudut pandang dan juga berdiskusi dengan tim kelas. Kemudian selama ini bagaimana menjalankan keputusan terutama kasus yang dimana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, yang mengandung kedua pihak itu sama-sama mengandung nilai kebajikan, misalnya antara yang tadi seperti guru dan orang tua, harapan orang tua seperti ini, harapan lembaga sekolah kita seperti ini, dan bagaimana kita menyikapi dua keputusan itu yang ujungnya itu muaranya itu memang untuk kebaikan dan kebenaran sebenarnya. Berarti paling target utamanya di lapangan bagaimana, gitu kan? Karena kalau yayasan kan hanya sebatas misal dia memberi ide atau memberi masukan, tapi kan yang tahu di lapangannya itu tentu
guru sebenarnya kan. Nah, sebelum sampai ke guru itu tentu kepala sekolah dulu yang menilai, lalu guru juga ditanyakan bagaimana pendapat guru. Nah, keputusannya kembali lagi nanti konfirmasi dengan tim dan juga nanti keputusannya akhirnya angkat. Jadi intinya itu bersifat demokratis ya. Kalau untuk mengambil keputusan, kalau saya sih seperti itu, demokratis dalam artian berdiskusi dengan tim, melihat di lapangan, dan seperti yang tadi melihat dari beberapa sudut sisi pandang. Oke, baik, terima kasih. Kemudian kalau menurut Bu Mel, ada nggak langkah-langkah yang atau prosedural seperti apa yang selama ini yang Bu Mel lakukan sebagai pimpinan kami di sini yang sifatnya itu terstruktur dari keputusan langkah konkret ini? Oke, langkah konkret artinya berarti pertama itu mengumpulkan data dengan melihat langsung kan bagaimana, lalu setelah itu mungkin bisa dibuat seperti tabel urgensi, ini penting dan mendesak. Nah, lalu ada lagi misal kita buat tabel itu penting tapi tidak mendesak. Nah, jadi yang mana yang baik? Berarti kan bisa kita pilih dari itu yang penting dan yang mendesak. Nah, nanti yang penting tidak mendesaknya itu, penting dan tidak mendesak, bisa kita pending. Jadi melihat dari tingkat urgensinya, gitu. Tingkat urgensinya bisa kita buat seperti itu biasanya sih. Lalu berdiskusi juga, tidak lupa berdiskusi dengan tim dan juga pihak yang lain. Jadi dilihat dari tingkat urgensi sebuah keputusan itu ya. Iya, karena kan sama-sama baik ya. Kalau keputusan yang ini baik, tidak baik kan udah jelas kita bisa mengambil hitam di atas putih. Kalau ini kan abu-abu istilahnya gitu kan. Jadi bisa dibuat seperti tadi kan. Oh, ini penting dan mendesak. Kalau yang ini penting dan tidak mendesak gitu. Jadi bisa kita yang mana tindak lanjutnya. Kemudian pertanyaan berikutnya, hal apa saja yang selama ini belum dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Coba bagaimana sedikit dari kisi-kisi kepada saya. Contoh kasus atau Contohnya Bu Mel, contohkan dalam kasus yang terjadi di sekolah kita saja nih, yang nampak misalnya, yang nampak yang beberapa belakang hari ini terjadi, misalnya apa hal-hal apa saja yang dianggap efektif dalam mengambil keputusan kasus yang tentang dilema etika. itu juga sih. Pertama dia boleh saya contohkan. Boleh. Contoh nyatanya gitu kan. Contoh, ada beberapa guru yang mengambil kerja di luar di jam sekolah, di jam ngajar, misal mencari tambahan dengan menjadi khatib, menjadi petugas TPS seperti itu kan. Ini kan bukan sesuatu yang fatal sekali menurut saya kan. Saya mempunyai toleransi juga. Ya ini kan juga sebagai tambahan misalnya untuk guru-guru. Nah, jadi keputusan yang saya ambil selama sudah jelas SOP dari sekolah, jika guru-guru mengambil keputusan dia mau bekerja gitu, ada petugas tambahan di luar dengan mengambil jam pelajaran, SOP sudah jelas itu. Jika ada jam yang ditinggalkan artinya terpotong seperti itu. Lalu tadi SOP-nya jelas, lalu toleransi gitu kan. Lalu ini juga sudah didiskusikan dan urgensinya gitu ya, seperti itu. Kemudian hal apa saja yang selama ini sudah berjalan menurut Bu Mel menjadi tantangan dalam mengambil sebuah keputusan yang berkait dengan dilema etika
yang keduanya memang sama-sama benar. Yang menjadi tantangan menurut Bu Iman sendiri dalam seluruh pimpinan kami di sini dalam mengambil keputusan. Tantangan tersendiri ini yang akan coba Bu Iman. Ini sesuai kenyataan di lapangan ya, karena kita sebagai swasta itu balik lagi tantangan itu ya yayasan itu sendiri gitu. Karena kadang kan permintaan yayasan A gitu, terus kita minta belok ke B gitu, dengan cara bernegosiasi. Lalu juga tantangannya itu terhadap apa ya, imbasnya gitu, imbasnya akan mana yang mudaratnya paling sedikit istilahnya. Yang tadi juga urgensi dan penting dan mendesak yang mana gitu. Jadi selama ini untuk keputusan-keputusan itu kembali lagi tadi bersifat demokratis dengan berdiskusi dengan tim sih. Alhamdulillah dengan adanya tim kepala sekolah dengan wakil kurikulum dan kesiswaan itu sangat membantu, dan juga bisa bertanya juga sama guru-guru yang saya anggap mumpuni, istilahnya guru-guru yang sudah lama, karena dengan guru-guru lama itu kan pengalamannya sudah banyak, bisa ditanyakan juga pendapatnya. Jadi kesimpulannya, selama saya memimpin di sini untuk mengambil keputusan itu, selalu saya bertanya dulu kepada tim yayasan dan melihat lapangannya bagaimana, dan memposisikan diri saya sebagai jika ada di posisi tersebut, artinya sudut pandang ya. Kemudian apakah Abu Iman memiliki sebuah jadwal tertentu, misalnya dalam sebuah penyelesaian kasus etika atau tentang tupoksi kerja, apakah Iman pernah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal tertentu juga, dan bentuk prosedural apa yang Bu Iman mungkin menjalankan misalnya diterapkan di sekolah kita untuk sesuatu keputusan? Untuk keputusan itu biasanya sudah didiskusikan gitu, jadi tidak semerta-merta keputusan yang sudah berjalan di sekolah ini hanya menurut pandangan kepala sekolah, tapi didiskusikan pertama ke yayasan. Contoh ya, kemarin itu ada fingerprint untuk absen, jadi saya mengajukan memberikan pendapat ke yayasan terlebih dahulu. Yayasan menerima, berdiskusi dan menambahkan. Nah, didiskusikan lagi, disosialisasikan ke guru-guru gitu, dan menerima masukan dari guru-guru. Jika seperti ini bagaimana, lalu efeknya apa? Nah, setelah sosialisasi kita konfirmasi ulang ke yayasan, baru nanti keputusan dibuat dalam bentuk SOP. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor lain yang selama ini mempermudah atau membantu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilematika? Kalau ada, misalnya seperti apa? Nah, coba berikan kita. Tentu ada tim kepala sekolah yang tadi saya sebutkan itu, wakil-wakil dan juga guru yang sudah berpengalaman lama di sekolah, dan juga yayasan. Jadi sangat terbantu dengan dua itu, wakil kepala sekolah itu sebagai tim, dan juga guru yang sudah berpengalaman. Oke, baik. Kemudian terakhir, semua hal yang sudah disampaikan tadi sebagai bahan pelajaran yang dapat kita petik, pengalaman di ini, pembelajaran apa yang bisa dipetik terhadap pengambilan keputusan dinamika terkait di dinamika di sekolah kita ini yang mungkin tidak sedikit nampak lah secara 50% atau beberapa persen kisi-kisi di dinamika sekolah kita ya. Pengalaman maksudnya, dan kesimpulannya, jadi untuk mengambil keputusan yang sama-sama baik, betul lagi kita lihat urgensinya. Jadi dari sisi kedua sisi yang baik ini, mana yang
kira-kira yang paling mendesak gitu, yang paling mendorongnya lebih sedikit, dan menyikapi sebagai memposisikan diri di posisi tersebut gitu, sudut pandang tersebut gitu. Oke, baik Bu. Terima kasih atas waktunya sudah memberikan waktu pada saya dan memberikan wawancara kali ini. Semoga apa yang kita bahas kali ini menjadi bahan referensi ke depan penggunaan dari diri saya sendiri dan juga kita bersama. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.